Halo, selamat datang. Selamat datang di channel saya Pande dengan saya De Pande. Nah, jadi kali ini saya akan membahas sambungan daripada video saya sebelumnya tentang gerakan janin. Jadi kalau misalnya sahabat kami belum menonton video saya selanjutnya, silahkan tonton saja, linknya ada di deskripsi atau klik tanda seru di atas ya. Nah, di sana saya membahas mengenai gerakan janin yang normal. Sebelum saya membahas tentang kali ini tentang gerakan janin yang tidak normal ya. Nah, jadi gerakan janin yang kurang ini juga sering ditanyakan oleh pasien, dok, gerakan janin saya kok kurang ya, atau kok gak bergerak ya. Nah, itu kira-kira kenapa? Di sini saya akan membedakan dua hal ya. Jadi gerakan janin yang memang benar-benar berkurang, jadi atau benar-benar yang memang ibunya nggak ngerasa, jadi ibunya gerakan janinnya itu benar-benar berkurang gitu dari janinnya itu sendiri. Dan yang kedua saya membahas mengenai persepsi yang kurang terhadap gerakan janin. Jadi ini dua hal yang berbeda, harus dipisahkan ya, harus dipisahkan mengenai ibu ini janinnya bergerak tapi ibunya yang nggak ngerasain, atau memang janinnya nggak bergerak. Nah, ini penyebabnya berbeda, akan saya bahas secara terpisah. Yang pertama, gerakan janinnya ada tapi ibunya kurang merasakan adanya gerakan janin. Itu kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama itu adalah posisi ari-ari di depan. Nah, jadi rahim itu, posisi ari-ari yang normal kan itu ada di atas, di depan, dan di belakang ya. Nah, janin itu ibu itu lebih gampang atau lebih sensitif merasakan ketika gerakan janinnya itu menendang ke arah depan atau ke arah atas atau ke arah bawah, dan itu ketika kena pada dinding perut ibu. Jadi sensasi kena dinding perut itulah yang membuat ibunya itu lebih seolah-olah lebih bisa merasakan gerakan janinnya. Nah, sedangkan pada kasus dimana pada kehamilan ya, bukan pada kasus nih, pada kehamilan dimana ari-arinya itu nempel di bagian depan rahim. Nah, jadi ketika ini ada dinding perut nih, dinding lemak, kemudian dinding rahim, kemudian ari-ari. Nah, bayi yang menendang ini, yang menendang dinding rahim ibunya ini kena ari-arinya duluan. Kena ari-ari, nah baru jadinya seolah-olah rahimnya ini kayak ada bantalan gitu loh, jadi nggak bisa, gerakan rahimnya itu nggak tembus sampai ke dinding perut ya, jadinya ibunya seolah-olah kayak kurang merasakan gerakan anaknya ya, gerakan janinnya, padahal janinnya itu bergerak ya. Itu karena seolah-olah bayinya itu menendang di bantalan gitu, jadi kita nggak bisa, atau ibunya itu kurang merasakan gerakan anak. Jadi karena posisi ari-ari yang berada di depan, itu yang pertama. Yang kedua, lemak ibu yang memang terlalu tebal. Jadi bayinya udah nendang nih, cuman ibunya kurang ngerasain karena memang dinding perut ibunya itu terlalu tebal. Itu bisa. Jadi itu faktor kedua yang menyebabkan kenapa ibunya itu kurang bisa merasakan gerakan anaknya, gerakan janin. Yang ketiga, posisi punggung bayi itu di depan. Jadi bayinya itu nendangnya ke arah belakang rahim ya. Nah, itu yang membuat ibunya itu juga agak kurang merasakan gerakan anak. Yang keempat itu karena air ketuban yang terlalu banyak atau air ketuban yang terlalu sedikit. Jadi ketika misalnya air ketubannya terlalu banyak atau bayinya juga terlalu kecil gitu, nah itu biasanya tendangan itu atau gerakan itu agak kurang bisa dirasakan oleh ibunya, padahal bayinya bergerak gitu. Yang terakhir itu adalah ibunya yang kurang fokus. Jadi pada ibu-ibu yang memiliki aktivitas yang tinggi, misalnya ibu-ibu yang di lapangan gitu ya, yang kerjanya sangat aktif sehingga membutuhkan fokus pada pekerjaan, biasanya ibunya kurang fokus terhadap gerak anak ya, gerak janin. Nah, itu yang menyebabkan ibunya itu seolah-olah kayak tidak merasakan gerak, padahal janinnya itu bergerak. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai apa penyebab dari gerakan janin yang menurun. Jadi sebenarnya ibunya sudah merasakan gerakan janin, cuman gerakan janinnya itu memang beneran menurun atau berkurang. Itu penyebabnya apa aja? Yang pertama adalah pemakaian obat anti nyeri dan sedasi yang kuat. Jadi obat-obatan anti nyeri atau obat-obat penenang, nah itu juga bisa bukan hanya menenangkan ibunya, tapi juga bisa menekan pergerakan daripada janin.
Yang kedua, alkoholik dan merokok. Jadi minum-minum alkohol dan merokok itu juga bisa menurunkan gerakan janin. Yang ketiga, siklus tidur janin. Nah, jadi pada saat siklus tidur itu janinnya itu tidur ya. Jadi memang tidak bergerak, seolah-olah tidak ada gerakan. Berapa lama siklus tidur itu terjadi sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan tonton saja video di sini ya. Yang keempat itu adanya gangguan oksigenasi. Jadi bayinya kekurangan oksigen atau gangguan sirkulasi uteroplasenta, jadi gangguan aliran darah, sirkulasi darah pada rahim dan juga ari-arinya ya. Nah, itu menyebabkan bayinya itu bisa kurang gerak. Tapi dalam kondisi ini berarti adalah kondisi yang patologis ya. Jadi ibu-ibu harus sangat waspada jika misalnya janinnya mengalami kekurangan gerak karena adanya penurunan oksigenasi kepada janin. Yang terakhir itu adalah kelainan pada janin. Jadi pada janin yang memiliki kelainan saraf atau kelainan muskuloskeletal atau kelainan otot dan sendinya, nah itu juga memiliki gerakan janin yang kurang. Nah, terus kalau misalnya gerakan janinnya berkurang, apa sih yang bisa saya lakukan, Dok? Ya, nah, yang pertama ibu nggak usah khawatir ya. Gerakan janin berkurang itu kan tadi sudah saya bilang ada dua hal. Mungkin ibu yang kurang merasakan gerakannya padahal janinnya itu bergerak, atau memang janinnya benar-benar kurang gerak. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya yang satu normal, yang satu tidak normal. Nah, yang pertama ibu bisa lakukan yaitu pertama adalah merubah posisi. Jadi misalnya tadinya ibu berdiri, ibu tidak merasakan gerakan anak, nah sekarang ibu harus duduk, bahkan bila perlu tidur. Duduk dan tidur itu bisa membuat ibu tuh memiliki fokus yang lebih tinggi untuk merasakan gerakan janin. Jadi kalau posisi tidur yang dianjurkan adalah posisi tidur miring ke kiri ya. Sambil tidur miring atau sambil duduk, ibu coba ngerasain dan fokus terhadap gerakan janinnya. Ketika sudah melakukan perubahan posisi ya, tapi gerakan janinnya masih kurang dirasakan, yang kedua, ibu coba makan dan minum. Jadi makan, ada asupan nutrisi, asupan cairan ke bayi. Nah, itu bisa membuat bayinya itu bergerak. Itu yang kedua. Ketika sudah makan, minum juga masih janinnya belum bisa bergerak, belum terasa kok masih kurang gerakannya, bisa dirangsang dengan bunyi-bunyian. Jadi seperti mendengarkan musik, jadi taruh musik di situ, musiknya mungkin agak kencang dikit ya, atau bisa dirangsang dengan bunyi yang agak sedikit nyaring. Karena sebenarnya janin itu sudah memiliki indera pendengarannya itu sudah aktif ketika di dalam rahim ya. Jadi ketika misalnya dibunyikan pakai tung tung tung, misalnya pakai piring boleh, yang piring seng atau piring kaca dengan sendok ditoki. Nah, atau pakai musik yang agak keras, nah biasanya itu juga bayinya bisa mendengar, nah bayinya bisa bergerak setelah itu. Yang berikutnya kalau misalnya dengan musik juga masih belum bisa dirasakan gerakan janin, coba digoyang ya. Bayinya itu di perutnya ibunya itu boleh digoyang ke kanan ke kiri, tapi jangan diurut, cuma digoyangin aja. Sebenarnya ketika merubah posisi itu otomatis sih menggoyangkan, tapi ini kita agak menggoyangkan secara manual gitu. Nah, coba setelah digoyangkan terus duduk sejenak atau diam sejenak dan rasakan gerakan janinnya. Nah, ketika misalnya sahabat hamil sudah melakukan hal-hal tersebut di atas tapi gerakan janinnya masih belum dirasakan atau masih berkurang, nah sebaiknya segera langsung ke rumah sakit atau ke dokter kandungan terdekat ya. Jadi jangan ditunggu besok atau lusa. Nah, takutnya janinnya itu mengalami gangguan yang seperti saya bilang, seperti ada gangguan kekurangan oksigen. Nah, itu cukup berbahaya buat janinnya, terutama bagi ibu-ibu yang hamil yang masih pertama ya. Biasanya kan ibu hamil itu masih ragu-ragu atau masih belum mempelajari pola gerakan anaknya tuh. Nah, sebaiknya memang segera kontrol ke rumah sakit ataupun periksa ke dokter kandungan terdekat. Baik, saya kira sekian dulu video saya mengenai gerakan janin ini. Jadi sebenarnya video ini sudah 2 video ya. Jika misalnya sahabat hamil belum nonton video saya yang pertama, silakan ditonton saja yang tentang gerakan janin yang normal itu seperti apa. Jadi ketika kalian sudah mengetahui yang normal, maka kalian tahu kondisi yang tidak normal itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih berhubungan dengan gerakan janin, silakan saja komen di bawah. Jika ada waktu saya akan membalasnya, dan mohon maaf jika saya tidak sempat membalas.
Jika kalian punya ide untuk saya membahas apa video yang menarik, nanti akan saya usahakan untuk saya buatkan videonya di sela-sela kesibukan saya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jika memang kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-like, dan di-subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetaplah berpikiran positif dan jangan lupa bahagia. Dadah!